A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sambung ayyamam ma'dudat. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat bersama-sama berkumpul di masjid yang mulia ini. Ya, ini masjid kebanggaan Al-Ikhlas, ya. Dan kesempatan ini juga kita diberikan kesehatan sehingga mampu berjalan, ya, dari tempat sebelumnya ke tempat yang mulia ini. Salawat serta salam semoga tetap dan selalu terlimpah curahkan atas Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Syukuran lagi saya Ustadz berkesempatan untuk menyampaikan kuliah sebelum berbuka puasa ini. Memang banyak sekali nikmat yang kita dapatkan, ya. Untuk hari ini saja, itu kan, ya. Kalau kita hitung pasti tidak akan bisa kita hitung. Apalagi kalau kembali kepada usia masing-masing. Masing-masing antum, ya, ayo tolabah, tadi start dari kamar atau dari asrama mungkin waktunya berbeda-beda, gitu ya. Waktunya berbeda-beda. Kalau lihat tempat berarti yang putra ini startnya dari barat, gitu ya. Kalau yang tolibat startnya dari utara. Nah, ketemu di masjid, gitu ya. Masing-masing juga punya niat atau punya tujuan. Kalau boleh Ustaz tanya, apa tujuan antum tadi berangkat dari kamar, dari asrama ke masjid? Ya, entah. Gimana? Ya, ngapalin kamilin. Ini Audimas katanya niatnya startnya mau ngapalin kamilin. Ya, nah itu bagus. Artinya memang itu sebuah niat yang baik, ya, sebuah niat yang bagus. Oke, tadi sebelah kiri, ya. Tadi mungkin harusnya sebelah kanan dulu saya. Oke, ini yang yang koko abu ente yang ini. Gimana niatnya tadi? Ya, sama. Oh, niatnya sama katanya, ngapalin kamilin. Kelas berapa? Kelas 1 atau kelas 2? Nah, ya belum dapat jadwal doa kamilin tapi udah siap-siap apa? Ngapalin doa kamilin, ya. Nah itu
Kalau ke Putri kejauhan kayaknya, jadi nggak bisa didengar sama saya suaranya jawabannya. Jadi niat kita memang start dari kamar, dari asrama itu harus baik. Boleh niatnya tidak 1, niatnya 10 juga boleh, gitu ya. 10 juga boleh. Nah, ini saya coba menduga-duga ya. Menduga-duga, tapi ini bukan berarti dugaan yang tidak bagus gitu ya. Nah, oke, saya menduga mungkin ada di antara antum ada yang berniat berangkat ke masjid ini bersyukur gitu ya. Bersyukur. Karena diberikan kesehatan, supaya ditambah lagi sehatnya gitu. Paham kan? Nah, ada lagi misalnya bersyukur karena tadi barusan mudip gitu ya, misalnya gitu ya, supaya minggu depan mudip lagi gitu ya. Oke. Itu kan memang janji Allah gitu ya, janji Allah. Ketika kita bersyukur, Allah akan menambahkan nikmatnya ya. Kalau dalil antum semuanya apa? Hafal ya. Apa dalilnya? Ya. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya. Itu janji Allah. Jadi ketika kita bersyukur pasti Allah akan menambahkan lagi nikmatnya kepada kita. Jadi saya bilang ketika kita sehat kemudian bersyukur ya, maka ditambahkan lagi sehatnya. Diberikan umur, diberikan usia, kemudian bersyukur, maka harapannya dipanjangkan lagi usianya. Gitu ya. Perkiraan saya yang kedua, mungkin ada yang niatnya silaturahmi gitu ya. Silaturahmi. Silaturahmi ini banyak bentuknya. Mengingatkan teman aja itu adalah sebuah sambung silaturahmi. Gitu ya. Sambung silaturahmi. Kalau Ustadz mungkin ketemu kelas 6, kelas 5 juga ketemu gitu ya. Kelas 4 sampai kelas 3 masih ketemu. Kalau kelas 2 gak ketemu di kelas. Ya, ketemu paling ketika antum lewat depan rumah gitu ya. Tapi saya juga kadang bertanya-tanya, ini kelas berapa gitu. Kalau memang saya tidak tahu wajahnya gitu, atau tidak tahu namanya. Wajahnya tahu tapi namanya tidak tahu. Ada peribahasa ya? Arabtul musamma walam arif isma misalnya gitu ya. Itu kalau pernah ketemu sebelumnya. Ya. Tip. Jadi saya coba sambung silaturahmi dengan kelas 2 dengan kelas 1. Ya, dengan momen apa tadi? Kuliah sebelum berbuka puasa. Antum kelas 2 udah hafal ini dalilnya. Kalau silaturahmi tadi udah bersyukur kita ya. Sekarang bersilaturahmi. Apa janji Allah? Apa kata Nabi? Gimana? Nah, akan diluangkan atau ditambah lagi usianya ya, tambahkan lagi usianya, kemudian dilapangkan rezekinya ya. Man ahabba ayub satolahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rohimah. Jadi nggak salah kalau tadi ada yang berniat kesini itu untuk silaturahmi, betul ya? Oke. Berikutnya
Perkiraan atau dugaan yang ketiga, sebagai tolib, sebagai tolibah mungkin ada yang niatnya tolabul ilmi. Betul ya? Ini banyak janji-janji yang baik, baik itu dari Allah, baik itu dari Rasulullah. Ya. Oke. Ketika kita berniat untuk tolabul ilmi, langkah antum dari rumah atau dari asrama tadi ya, dari asrama sudah tentu dinilai sebuah ibadah. Betul ya? Dinilai sebuah ibadah. Bahkan dijanjikan apa? Surga. Gitu ya? Bahkan dijanjikan surga. Sudah hafal kelas 1 atau kelas 2 ini hadisnya? Man salaka fihi ilman sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Oke, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah. Jadi akan dimudahkan, ya, akan diberi wasilah, akan diberi petunjuk untuk apa? Masuk surga. Ya. Baik. Terus ada juga kemungkinan yang niatnya itu memperbaiki diri. Mungkin hari kemarin datang ke masjidnya terlambat, gitu ya. Nah, hari ini segera bersih-bersih, segera ganti pakaian, gitu ya. Kemudian langsung berangkat ke masjid. Nah, niatnya untuk apa? Memperbaiki diri. Karena beruntung orang yang bisa memperbaiki diri. Artinya begini, kalau kemarin terlambat, hari ini tepat waktu, itu artinya hari ini lebih baik dari hari kemarin. Betul itu? Ya, hari ini lebih baik dari hari kemarin. Bersih diri ini tadi memperbaiki diri ya, memperbaiki diri artinya menghapus kesalahan-kesalahan sebelumnya atau kekurangan-kekurangan sebelumnya. Kalau ada dosa mungkin bisa kita beristighfar kepada Allah, itu ya. Kalau ada salah kepada teman atau kepada sahabat, mungkin kita bisa mohon maaf. Betul itu? Bisa mohon maaf. Kesalahan pribadi maka bisa diperbaiki secara pribadi. Ya, kesalahan terhadap diri pribadi. Nah, penceramah sebelumnya seperti pimpinan pondok menyampaikan rugi gitu ya. Ada 3 golongan orang yang merugi. Di antaranya apa? Orang yang ketemu bulan Ramadan kemudian sampai Ramadan berakhir tidak mendapatkan ampunan Allah. Betul itu ya? Itu diantaranya itu. Nah, maka usaha antum, niat antum tadi memperbaiki diri itu sebuah usaha yang bagus. Ya, sebuah usaha yang bagus. Merasa tidak masing-masing punya dosa? Merasa nih, ya. Mau beristighfar bareng-bareng? Mau beristighfar bareng-bareng? Ya, oke. Astagfirullahaladzim. Kalau mau panjang bisa ya. Astagfirullah.
wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Nah, cukup. Nah, itu istighfar ya, mohon ampun kepada Allah, memohonkan maaf kepada sesama. Ya, mudah-mudahan dengan istighfar tadi kita diampuni dari segala dosa, dimaafkan dari segala salah. Ya, baik. Kembali ke ayat yang dibaca di mukadimah tadi, bahwa ada tujuan puasa. Ya, disebut oleh penceramah sebelumnya bahwa diantara tujuan puasa adalah menjadikan muslim yang bertakwa. La'alakum tattaqun. Banyak lagi tujuan yang lainnya seperti tujuan niat-niat antum tadi. Ya, misalnya di antara hikmahnya apa? Atau tujuannya supaya sehat, mungkin ada yang niat supaya sehat, gitu ya. Ada juga yang berniat misalnya supaya tahan uji, gitu ya. Puasanya tahan uji. Jadi dirinya tahan uji dengan ujian puasa atau ujian saum. Ya. Ketika antum berniat atau ada hikmah dari puasa itu sehat, itu sesuai dengan sabda Nabi, ya, sumu fatasihu. Kemudian bulan Ramadan juga disebut bulan imtihan atau sahrul imtihan. Maka kalau tadi ada yang berniat untuk menjadikan dirinya tahan ujian, kuat dan sebagainya, itu juga saya kira tidak salah, gitu ya. Dan pastinya ketika antum puasa ini, ketika antum saum ini, antum sudah teruji, gitu ya. Antum sudah teruji. Dimana Allah tidak akan menguji seorang ya di luar kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Baik. Banyak lagi hikmah-hikmah atau tujuan-tujuan daripada saum. Karena banyaknya tujuan, karena niatnya juga tadi banyak, gitu ya. Tapi memang intinya niatnya adalah saum ini adalah lillahi ta'ala. Kalau misalnya antum dapat sehatnya, gitu ya, dapat tabahnya dengan ujian, berarti itu bisa disebut apa? Bonus atau berkah daripada saum. Ya, supaya kita bisa mencapai niat-niat atau target-target tadi, ya yang banyak itu, maka kita perlu pengenalan di diri. Ya. Misalnya kalau kita memang tidak akan kuat tanpa sahur, maka kita harus sahur. Gitu ya. Seperti itu. Taib. Ini ada tolib, ada tolibah. Ada muslim, ada muslimat. Ada mukmin, ada mukminat. Ya. Itu secara apa? Bahasa berarti di situ ada mudakar, ada muannas, gitu ya. Ada mudakar, ada muannas. Jelas memiliki kemampuan yang berbeda. Ya. Kalau tadi kita bersyukur di awal bahwa Allah telah memberikan apa? Berbagai nikmat.
mungkin juga kita bersyukur Allah telah menciptakan manusia ini lebih mulia dibanding makhluk-makhluk yang lain. Ya. Secara bentuk, secara struktur, manusia juga lebih indah strukturnya, penampakannya dibanding makhluk-makhluk yang lain. Ya. Kalau kembali ke surah At-Tin, firman Allah apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Belajar di biologi, jantung kita itu 4 ruang ya. Jantung manusia itu 4 ruang. Sudah terpisah apa? Antara darah yang kotor dengan darah yang bersih. Antara darah yang membawa sisa metabolisme tubuh dengan darah yang baru mendapatkan sari makanan dan apa? Oksigen. Nah, jantung hewan itu tidak sesempurna jantung manusia. Ya, otak manusia juga sempurna, lebih sempurna dibanding otak hewan atau otak-otak makhluk yang lain. Kelas 3 sudah belajar sistem saraf gitu ya. Sistem saraf. Ada otak besar, ada otak kecil ya. Otak besar ini disebut cerebrum. Ya. Kalau otak kecil disebutnya apa? Cerebellum. Ya. Antum baca Quran, baca pelajaran, nanti bisa disimpan di otak. Ya, bisa disimpan di otak. Biasanya memorinya ini di otak depan, di otak depan. Ya. Otak ini juga bekerja sama dengan jantung atau kolbun nanti ya, mengontrol aktivitas kita, mulai dari bicara kita, ya, mengontrol pandangan kita, ya, karena memang saraf ini berhubungan sekali dengan apa? Panca indera. Ada indera peraba, ada indera apa? Penglihat, ya. Ada indera pendengar, ada indera pengecap, ya. Kemudian ada indera apa? Penciuman. Oke. Itu semuanya terkoneksi ke otak kita. Ya, ke otak kita. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita rasa itu terekam. Ketika antum baca Quran berulang-ulang, maka akan terekam di otak kita. Di save kalau istilah di komputer gitu ya. Di save. Nah, otak manusia ini mengandung 100 miliar neuron. Menurut penelitian begitu. 100 miliar apa? Neuron. Neuron itu adalah bagian dari sel saraf. Satu buah neuron itu setara dengan 1 unit komputer. Canggih gak? Canggih. Ini selesai. Ya, 1 unit apa? Komputer. Bayangkan ada berapa tadi? 100 miliar neuron. Berarti ada 100 unit komputer. Itu luar biasa. Canggihnya otak kita ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi alarm ini selesai berarti waktunya. Ya. Saya kira antum sudah bisa menangkap ya intinya tadi dari apa yang saya sampaikan. Pastinya di Ramadan ini
kita jaga apa? Lisan kita, jaga mata kita, ya. Jaga apa? Selain tadi apa? Pendengaran, penglihatan, lisan gitu ya. Tingkah laku kita juga perlu dijaga. Jangan sampai berkata kotor, berkata yang tidak baik, jangan sampai mendengar hal-hal yang tidak baik atau melihat yang tidak seharusnya kita lihat. Taib. Itu yang dapat saya sampaikan. Syukran alal ihtimam. Wastaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.